Assalamualaikum positive people, welcome back to my channel Aksanesen Channel. Nah kali ini gue bakal share bagi-bagi pengalaman gitu kan, tips hemat liburan ke Singapura gitu kan. Wah ini adalah versi pengalaman pribadi gue ya, jadi mungkin beda orang gitu kan, beda youtuber itu pasti beda pengalamannya, beda cara dia gimana memberikan tips hematnya gitu kan. Kalau ini adalah cara gue gitu kan, karena gue pernah ke Singapura, alhamdulillah cuma ke Singapura doang, sekitar pertengahan 2019 yang lalu. Nah sebenarnya seperti apa tips hematnya adalah langsung aja cek this out, jangan lupa untuk di subscribe dulu. Nah ini gue mau sambil cerita aja ya, jadi gue poin-poinnya gue sambil ceritain aja ya, pastinya nggak gue tulis 1, 2, 3. Kalau pengen tahu poin-poinnya silahkan cek kolom deskripsi pastinya. Oke, yang pertama adalah soal tiket. Sebenarnya untuk tiket ke Singapura ini murah-murah gitu ya, murah-murah gitu. Apalagi adalah salah satu maskapai yang emang sering banget menawarkan promo khusus ketika kita terbang ke Singapura ataupun ke Malaysia gitu. Biasanya ini promonya sangat murah, bahkan bisa sampai 99.000 kalau dia lagi ulang tahun dan sebagainya. Tapi overall karena gue waktu itu gue masih promo, cuma promonya nggak tarif rendah banget gitu kan. Jadi gue budgetnya waktu itu tiket PP gue dapet sekitar 800.000 rupiah gitu. 800.000 rupiah misalnya kayak berangkatnya 300, pulangnya 500 gitu. Nggak kayak 400-400, tapi kayak seperti itu gitu kan. Nah kalian harus sering cek harga tiket pesawatnya agar lebih murah, dan pastinya untuk tiket pesawat ini lebih baik pesannya jauh-jauh hari juga gitu. Tapi ada juga yang promo kayak dadakan gitu. Coba better kalian mempersiapkannya jauh-jauh hari. Kalau waktu itu gue sekitar 3 atau 4 bulanan sebelum berangkat ke Singapura. Terus budget yang kedua yang kalian bisa tekan adalah kalian harus memilih penginapan yang seperti apa gitu kan. Dan untuk yang paling murah adalah hostel gitu kan. Dan di Singapura ini hostel itu amat sangat banyak gitu, jadi kayak pilihannya. Nah kalau gue waktu itu karena gue ngerasa timing gue ke Singapura itu masih lama nih, sekitar 3-4 bulan, jadi gue beli tiket pesawatnya dulu, terus baru tiket budget hotelnya. Terus ketika gue beli tiket hotel, gue review dari semua jual beli tiket gitu kan. Jadi kayak jual beli akomodasi kayak misalnya Traveloka, ke.com, pergi-pergi, hampir semuanya gue bandingin harganya dan gua pasin sesuai dengan budget gua. Jadi budget gua seberapa, ini berapa. Kalau bisa di bawah budget gua gitu kan, ya alhamdulillah sih gitu kan. Dan waktu itu gua dapet berapa ya? Gua sekitar 4 hari di Singapura itu sekitar 500 ribuan gitu kan, 500 ribuan gitu kan. Itu juga pesannya udah lama. Terus gue sempat juga karena gue membandingkan harga-harga itu, gue sempat udah beli, terus akhirnya gue refund gue dapet hostel yang lebih murah lagi. Tapi kalau hostel ya jangan terlalu berharap banyak gitu kan, namanya juga kita liburan backpacker dan lain sebagainya. Jadi kayak yang penting kita bisa tidur, bisa ganti baju gitu kan, dan bisa istirahat lah, seperti itu, istirahat, menikmati wifi gitu. Tapi ketika jalan-jalan sih sebenarnya kita lebih suka explore ya daripada kita bolak-balik, daripada kita stay di hotel gitu kan. Itu tadi. Terus itu soal budget hotel, jadi kayak kalian pintar-pintar cari referensi hostelnya seperti apa gitu kan. Terus selanjutnya adalah budget untuk transportasi publik, atau lebih baik kalian naik transportasi publik gitu kan. Kenapa gini? Jadi kalau pertama soal transportasi publik, Singapura itu adalah salah satu negara yang maju gitu kan, maju daripada negara kita gitu kan. Jadi transportasi publiknya tuh udah keren gitu kan, udah banyak gitu kan. Kayak dari bandara itu udah ada MRT menuju kotanya dan sebagainya. Jadi kalian lebih baik untuk murah itu menggunakan transportasi publik. Nah biasanya kalian akan ketika sampai di bandara, ketika kalian mau naik MRT menuju misalnya ke kota kalian, menuju tempat kalian, pasti kan langsung ke hostel dan sebagainya. Nah itu naik MRT biasanya ditanyain sama petugasnya, kalian bakal berapa lama nih di Singapura gitu kan. Nah nanti
di range sama mereka, kalau misalnya 5 hari kalian bakal habis sekian gitu kan. Nah waktu itu gue karena 5 harian itu 4 sampai 5 harian gue untuk transportasi 250 ribu gitu kan, karena emang naik transportasi di Singapura juga sebenarnya ya mungkin bagi warga sana murah, tapi bagi kita adalah mahal gitu. Kayak biasanya kita Transjakarta misalnya KRL 3.500, nah di sana kan $1 Singapura sekitar 10.000 rupiah gitu kan. Jadi kayak ya kan di sana mungkin warga sana $1 mah iya gitu, tapi bagi kita 10.000 gitu. Tapi it's okay, apa itu worth it kan, daripada kalian naik taksi atau naik Grab gitu kan, kalian itu bakal lebih mahal banget gitu kan. Mending kalian naik transportasi publik. Jadi kalian nanti ketika di bandara akan direkomendasikan jadi saat beli kartu gitu kan, beli kartu kayak Jaklingko dan sebagainya, terus itu senilai 250 ribuan. Nah itu kalian udah cukup untuk 5 hari. Bahkan waktu itu sisa sekitar berapa ya, $3 alias sekitar 30 ribuan gitu. Jadi lebih baik naik transportasi publik kalau di Singapura. Udah soal budget, transportasi, terus apa namanya? Oh ya, kalau transportasi itu kayak beda-beda ya. Misalnya MRT itu berapa? Kalau MRT gue kurang paham soalnya apakah dia satu tarif atau enggak, karena kan kalau di Jakarta sama Malaysia itu kan tarifnya tuh tergantung jarak gitu kan. Nah kalau di Singapura gue kurang paham soal itu, tapi kalau bus itu semuanya sama, yaitu sekitar $1 Singapura. Nah terus di sana juga kalian no cashless gitu, jadi nggak cash, kalian harus bayarnya tuh non tunai untuk memudahkan. Karena kalau naik bus kalian bayar tunai, misalnya nggak $1, misalnya kalian bayarnya berapa, itu uangnya nggak akan dikembalikan sama sopir busnya gitu. Oke, satu lagi nih rahasia kalau bus di Singapura, sebenarnya ini menurut gua ini adalah transportasi yang mudah dijangkau sama kita, karena kalau stasiun MRT belum tentu hostel kita dekat dengan stasiun MRT, tapi kalau bus pasti stasiunnya tuh banyak gitu, stasiun halte busnya tuh banyak, jadi bisa kita mendapatkan halte yang dekat gitu kan. Cuma sayangnya kalau rutenya ini gue tuh kalau masih baru mungkin agak membingungkan gitu kan. Membingungkan karena kadang rute kita berangkat sama rute kita pulang itu beda. Maksud gue tuh kita beda menggunakan busnya gitu kan. Mungkin kita bisa, kalau di Jakarta mungkin mudah nih kita menghafalkan rute bus, misalnya dari Ragunan Monas naik 6B misalnya. Nah kalau di sana begitu pun sebaliknya. Kalau di sana tuh enggak, misalnya kalian dari Ragunan ke Monas naik 6B, dari Monas ke Ragunan kalian naik bus beda lagi. Jadi itu yang agak bikin pusing gitu kan. Nah kalau gue sih mengatasi itu semua adalah biasanya gue berangkat itu naik bus ke satu titik, terus pulangnya gue naik MRT ya. Kalau MRT kan pulang perginya tuh rutenya tuh sama gitu loh, kayak tadi misalnya dari Ragunan ke Monas naik MRT misalnya, begitu pun sebaliknya dari Monas ke Ragunan juga naik MRT yang sama gitu kan, seperti itu. Jadi kayak gue pulangnya naik MRT, jadi itu untuk mengakali biar kalian gak begitu tersesat, gak begitu ribet naik bus gitu kan. Oke, terus habis transportasi publik, budget berikutnya adalah tentunya wisata gitu kan. Pastinya kalau ke Singapura kalian mau, jadi gini, balik lagi, kalian tujuan ke Singapura ini apa gitu kan? Apakah cuma buat ya udah gue pengen main ke Singapura, gue pengen lihat Singapura gitu, atau kalian cuma mau foya-foya dan lain sebagainya, itu kan beda lagi niatan dan lain sebagainya. Kalau gue sih niatnya ke Singapura kemarin kan emang bikin konten, terus gue hunteran, terus kayak city hunter gitu, jadi explore gitu kan. Nah gue nyari tempat-tempat yang nggak berbayar di Singapura, karena banyak banget tempat wisata di Singapura yang nggak berbayar. Jadi kalian bisa list dari awal, bikin itinerary tempat mana aja yang bakal kalian kunjungi gitu kan. Dan biasanya adalah tempatnya ini berdekatan sebenarnya. Kalau kalian mau hemat ya jalan kaki gitu. Maksudnya jalan kaki menurut gue lebih bagus gitu kan, lebih bagus daripada kalian naik bus, taksi dan lain sebagainya, atau kendaraan online. Karena gini, misalnya biasanya gue naik bus dari
hostel misalnya ke mana, ke satu titik misalnya ke Marian Park gitu kan, terus gue turun di situ, gue misalnya explore Marian Park terus kan karena gue udah ngelis di sekitar Marian Park ini ada apa aja nih, misalnya kayak yang gratis misalnya ada Helix Bridge atau apa ya, pokoknya yang apa namanya, yang gratis tuh sebenarnya banyak. Jadi nah gitu biasanya gue langsung jalan kaki gitu. Nah biasanya gue dari hostel itu udah nge-map gitu kan, apa, karena gue nggak beli budget kan, gue nggak menganggarkan budget internet di situ, jadi gue menggunakan benar-benar menggunakan wifi. Jadi wifi hostel, jadi ketika sebelum berangkat gue apa namanya, udah nge-map ini dari sini ke sini ke sini ke sini. Jadi map itu meskipun kita udah offline dia tetap jalan gitu kan. Jadi nah enaknya itu, jadi gue offline ketika gue keluar dari hostel udah nggak ada maps lah, udah nggak ada jaringan internet, jadi terus ya udah gue ngikutin maps itu kemana-mana sesuai dengan tujuan gue. Kenapa? Karena gue nggak mau ini sih, ketika gue budget apa namanya, ketika gue kan kalau kita ke negara lain misalnya kita pengen update dan dapat akses internet cepat kan, mungkin ya kita harus ini ya, harus beli paket data di sana lah misalnya kayak gitu. Tapi gue enggak sih, waktu itu gue juga mengurangi apa namanya update juga gitu, jadi kayak nanti aja lah update-nya misalnya kayak gitu. Jadi itu tadi, jadi banyak tempat wisata yang gratis di Singapura dan jangan capek untuk jalan kaki gitu kan, jangan jangan apa ya, jangan males jalan kaki gitu, intinya jangan males jalan kaki. Karena sebenarnya ketika kita jalan kaki, ketika kita berjalan dari satu titik ke titik lain, itu tuh kayak bakal nemuin tempat-tempat nggak terduga gitu loh, kayak spot-spot Instagramable yang jarang dieksplor gitu, yang kayak yang jarang, misalnya kita udah list gitu, udah list tempat yang mau kita ketika kita jalan kaki tiba-tiba kita menemukan pengalaman baru, sesuatu yang baru. Dan itu menurut gue itu penting banget buat kita ketika kita jalan kaki sih. Oke, selanjutnya adalah budget yang paling banyak yang menguras gitu kan, adalah budget buat makan gitu kan. Ya gimana sih ya, namanya juga Singapura gitu kan, perbandingannya aja Rp10.000 gitu kan sama kita, jadi kayak kalau makan tuh lumayan banget gitu. Nah jadi kalau kalian pengen makan gitu kan, misalnya kalian makan di restoran yang ruko, bentuknya ruko nih, biasanya ruko di pinggir-pinggir jalan, jadi ada ruko, terus ada tempat makan, biasanya makan Indonesia juga ada beberapa di sana. Nah harganya ini emang agak lumayan nih plus people, jadi kayak misalnya nasi goreng itu bisa sekitar $80 atau sekitar $8 atau sekitar Rp80.000. Belum minum itu kayak bisa aja lu habis $10 alias $100.000 untuk sekali makan. Bayangin aja itu berapa kali makan gitu kan. Dan untuk budget makan gue selama 4 hari sendiri, gue membudgetkan itu karena ngirit gitu kan, sekitar Rp1.000.000 gitu. Wow gitu. Jadi kayak makannya itu gue juga 2 kali sehari gitu kan, 2 kali sehari. Kebetulan juga porsinya ini sebenarnya banyak gitu kan. Dan biasanya kalau kita liburan itu ada ketika makan itu menurut gue bukan makan nggak penting, maksudnya kita jarang makan gitu, maksudnya kayak lebih karena kita udah bahagia jalan-jalan jadi kayak lupa makan gitu. Biasanya kayak ya udah makannya sarapan, terus nanti ketika pulang mau tidur gitu kita baru pada makan gitu. Nah itu kalau kalian makan di pinggir jalan itu adalah budgetnya sekitar Rp80.000 atau sekitar $8 itu untuk makanan aja ya, belum minumannya. Nah terus apa namanya, kalau kalian pengen murah kalian bisa beli, ya ini agak PR juga sih sebenarnya. Kalau kalian hostel kalian dekat sama apartemen gitu atau flat gitu, nah di bawah flat itu ada yang namanya warung makan biasanya. Ya kita nyebutnya warung makan lah ya, warung makan. Nah itu bisa lebih murah sekitar $3 atau sekitar Rp30.000 untuk makanannya. Dan biasanya menunya tuh kayak menu-menu lokal, kadang ada menu Indonesia gitu, itu ada menu-menu Melayu gitu. Jadi ya bisa jadi pilihan temen. Oke, itu tadi sekian tips hemat versi gue liburan ke Singapura gitu kan. Jadi kalau gue di total tuh habisnya sekitar 2,5 juta gue budget ke Singapura waktu itu, sekitar 4 hari. Dan gue mengunjungi banyak tempat dan banyak tempat yang gratis juga gitu kan sebenarnya gitu. Ya itu tadi, ketika sebenarnya kan Singapura adalah negaranya tuh kecil gitu kan, terus lebih mudah dijangkau untuk jalan kaki itu lebih bagus menurut gue, karena
explore, kalian bisa lebih explore, terus kalian bisa lebih sehat, kalian lebih hemat, dan pastinya kalau kalian terpaksa harus jauh gitu ya naik transportasi publik gitu kan. Tapi itu balik lagi gimana niat kalian liburan itu untuk apa, apakah emang budget kalian lebih mewah gitu kan atau apa, ya terserah kalian. Jadi yang penting sesuaikan dengan budget teman-teman semuanya gitu kan, jangan memaksakan jika emang nggak ada gitu. Jadi menurut gue itu dia, sesuaikan budget. Kalau menurut gue lebih seru, kita dapat pengalaman banyak, pengalaman baru sih gitu kan, hal-hal yang gue suka lebih hal-hal yang spontanitasnya nggak terduga gitu kan. Kayak waktu itu gue pernah jalan dari yang nyusurin pinggir sungai dari Alcaf Bridge sampai mana ya waktu itu, sampai Marian Park lagi gitu kan. Nah itu gue nemuin spot instagramable, terus gue nemu bangunan-bangunan bersejarah gitu, sejarah Singapura gitu yang sebenarnya itu nggak ada di list, cuma gue sempat melewati itu. Jadi kayak wow, banyak surprise-nya. Dan dengan berjalan kaki menurut gue itu juga ini juga sih membuat kita mengenal lebih dekat lagi gitu kan. Menurut gue seperti itu. Jadi itu tadi, kita ya jalan kaki juga lihat negaranya juga sih. Kalau negaranya besar se-Indonesia ya nggak mungkin jalan kaki juga. Tapi kalau kayak Singapura, kalian bisa lah jalan kaki dan naik transportasi publik. Terima kasih udah nyaksiin Aksa Nation Channel. Jangan lupa Positive People untuk like, comment, dan pastinya subscribe. Dan pastinya kalian jangan lupa untuk nabung dulu sebelum jalan-jalan gitu kan, biar aman lah budgetnya. Oke, salam konten positif. Wassalamualaikum.